Salam, selamat pagi, sahabat GPIB. Harapan saya bertemu dengan saudara-saudari dalam morning call GPIB saat ini, saudara dalam kondisi sehat, yang lemah tubuh, yang dalam keadaan sakit, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan selalu. Bersama dengan saya, Pendeta Eklesia Gordon Salau, saya Pendeta Jemaat GPIB Sion Nunukan, dan bertempat juga khususnya dalam pelayanan di Bakal Jemaat Alang Engkuanan, Pospelkes Timur Kabayagan, dan Pospelkes Kasih Kristus Manggaris, Kalimantan Utara. Sahabat GPIB, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang kita akan dengarkan saat lagi, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah yang bertahta dalam kerajaan sorga, terpujilah Engkau karena sampai saat ini masih mengaruniakan kami anugerah keselamatan, nafas kehidupan, bahkan tubuh kami saat ini Tuhan masih memberikan dalam kondisi yang baik. Kami berterima kasih atas penyertaan Tuhan, dan biarlah di pagi hari yang baik ini, Tuhan selalu bersama dengan kami, khususnya menguatkan kami lewat firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan sesaat lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Sahabat GPIB, saya akan baca untuk kita semuanya. Pembacaan kita terambil dari Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul, Semuanya Adalah Anugerah. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang yang tidak taat. Sebenarnya, dahulu kita semua juga termasuk di antara mereka ketika kita hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kita. Pada dasarnya, kita adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh pelanggaran-pelanggaran kita. Oleh anugerah kamu diselamatkan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Saudara yang diberkati Tuhan, pada pagi hari ini kita akan merenungkan dengan judul SBU, Hati Diubah, Ciptaan Dijaga. Sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, dalam ayat yang pertama dan yang ketiga, kita akan fokus langsung melihat bahwa ada hal yang akan digali dari ayat ini, bahwa ketika seringkali kita berpikir keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus itu hanya urusan tiket ke sorga, dan ada hubungan juga tentang pribadi kita dengan Tuhan saja, itu saya kira tidak cukup sampai di situ. Namun bacaan kita hari ini, Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 5 ini, mengingatkan kita pada sebuah realita yang sangat besar, bahwa ketika yang dahulu mati karena pelanggaran, kini kita dihidupkan bersama dengan Kristus. Pertanyaannya, untuk apa kita dihidupkan kembali? Apakah hanya untuk duduk diam dan menunggu waktu kita dijemput ke sorga? Ataupun sebaliknya? Seperti itu. Mari kita perhatikan, saya membaginya dalam 3 hal. Yang pertama, kita melihat dari ayat yang pertama hingga ayat ketiga, dampak dosa terhadap alam. Jadi Rasul Paulus di sini mau menjelaskan bahwa hidup dalam dosa berarti mengikuti arus dunia, sahabat GPIB, dan keinginan daging. Dalam konteks modern, keinginan daging ini sering mewujud dalam bentuk keserakahan. Kita terlalu fokus pada kenyamanan diri sendiri sehingga melupakan lingkungan kita. Kita terlalu fokus untuk mengejar karir tanpa melihat bahwa lingkungan kita sudah semakin rusak dan semakin tidak terurus. Sampah plastik di mana-mana, berserakan, dan lain sebagainya. Sungai tercemar, udara dengan polusi yang sangat tinggi. Kemudian ayat 4 sampai dengan 5, ini tentang anugerah yang memulihkan. Jadi kabar baiknya, Allah yang kaya dengan rahmat tidak membiarkan kita hancur dalam keserakahan kita. Oleh anugerahnya kita diselamatkan, sahabat GPIB. Anugerah ini bukan hanya sekedar penghapusan dosa, melainkan transformasi hati. Ya. Jadi percuma kalau hati tidak diubah, ya, itu sangat sulit untuk melakukan kebaikan yang tulus, sahabat GPIB. Kemudian hati yang telah dijamah oleh Kristus adalah hati yang mulai peduli.
Jadi pedulinya itu bukan karena rutinitas program jemaat ya, atau program upel ya, dan lain sebagainya, tetapi peduli pelayanan yang tergerak dari dalam hati yang tulus seperti itu. Maka dari itu, jika kita mengaku sudah diselamatkan, maka cara pandang kita terhadap dunia harus diubah, sahabat GPIB. Kita tidak lagi melihat alam sebagai alat ya untuk dieksploitasi, melainkan sebagai anugerah yang harus dijaga. Kemudian yang ketiga, di sini saya dan sahabat GPIB diajarkan lewat firman Tuhan ini bahwa menjadi manusia baru ya, itu adalah langkah nyata tentang keselamatan dalam Kristus. Menciptakan manusia baru dalam pribadi kita. Manusia yang pulih adalah manusia yang memulihkan. Ya. Jadi saya ulangi, manusia yang sudah pulih adalah manusia yang memulihkan. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah-langkah kecil yang konsisten, bijaksana dalam konsumsi, ya, mengurangi penggunaan plastik yang sering kali dipakai, kemudian disiplin, hemat energi, kemudian membuang sampah pada tempatnya, merawat lingkungan agar asri dan sejuk kembali, dan harus ada kesadaran kolektif yang membawa contohnya botol air minum, ya, dan lain sebagainya sebagai simbol bahwa kita tidak ingin menambah beban bagi bumi ini. Seperti itu. Maka dari itu, firman Tuhan yang hadir pagi hari ini bersama dengan saya dan sahabat GPIB bahwa dunia saat ini tidak hanya butuh teknologi yang canggih ya, atau kebijakan politik untuk menyelamatkan kerusakan lingkungan seperti itu, tidak hanya seperti itu, tetapi dunia itu juga butuh hati yang tulus ya, yang telah diubah oleh Kristus, seperti itu. Jadi keselamatan itu didapat dan diraih ketika hati kita juga bisa diubah oleh Kristus dan melakukan firman Tuhan itu dengan tulus tanpa mengingat kesalahan, mengingat apa yang telah dibuat orang itu atau pribadi kita sendiri, sehingga mungkin kita menghukum diri kita bahwa kita pernah melakukan dosa dan lain sebagainya, sehingga kita tidak seharusnya melakukan pelayanan dan lain sebagainya. Bapak Ibu harus sadari bahwa ketika Bapak Ibu punya pemikiran seperti itu, Bapak Ibu sedang masuk ke dalam pencobaan atau digoda oleh iblis ya, seperti itu. Jadi saya dan kita semuanya, dunia ini butuh hati yang diubah ya, oleh Kristus. Mari saya dan kita semuanya sahabat GPIB, kita buktikan bahwa kita adalah ciptaan baru, bahwa dengan menjaga lingkungan sekitar, kita menjadi penjaga-penjaga yang baik, yang mewakili Allah untuk menyayangi, mencintai lingkungan, menghargai setiap makhluk hidup yang ada, dan lain sebagainya. Sehingga dalam firman Tuhan ini ditekankan bahwa hati yang pulih akan menghasilkan bumi yang pulih. Jadi hati yang pulih akan menghasilkan bumi yang pulih. Demikian pembacaan firman Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini dalam hari-hari yang sangat indah yang Tuhan berikan kepada kita semuanya. Saya harap kita semuanya, sahabat GPIB, terus diberkati oleh Tuhan. Dan jikalau kita punya salah sama Tuhan, marilah datang kepada Tuhan selagi kita masih ada di dalam tubuh kita yang fana ini. Demikian firman Tuhan, Tuhan berkati, Tuhan mampukan kita semuanya. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapak Surgawi, kami berterima kasih atas penyertaan Tuhan, sehingga firman Tuhan hadir dalam kehidupan kami, mengingatkan kami untuk sadar bahwa hati kami perlu diubah oleh Tuhan, sehingga ketika Tuhan mengubah hati kami juga dengan penuh kesadaran membangun hal yang baik untuk keluarga, pribadi, bahkan lingkungan sekitar, masyarakat, bahkan pelayanan dalam gereja. Maka dari Tuhan Yesus, tolong Tuhan sentuh hati kami, ubah hati kami menjadi hati yang tulus seperti merpati, yang melayani Tuhan dengan tulus, tanpa ada embel-embel di belakang, dan lain sebagainya. Ajarlah kami ya Tuhan dengan firman Tuhan yang kami dengarkan bersama tadi, menghargai setiap lingkungan, menghargai setiap ciptaan, menghargai setiap makhluk hidup yang Tuhan berikan untuk kami sama-sama menyayangi dalam cinta dan kasih. Maka dari Tuhan Yesus, biarlah pagi hari ini tetap berjalan bersama dengan kami, baik adanya, dan semuanya Tuhan berkati. Pasangan hidup kami Tuhan berkati, suami istri, anak-anak kami Tuhan berkati, orang tua dan mertua Tuhan berkati, saudara-saudara Tuhan berkati, sahabat GPIB yang saat ini sedang dalam pergumulan, Tuhan hadir di dalamnya. Sahabat GPIB yang saat ini sedang dalam kondisi kelemahan tubuh atau sakit penyakitnya, Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah setiap bagian tubuh yang sakit, sehingga apa yang dia rasakan, biarlah menjadi kesembuhan dan pemulihan yang baik, dan dia sadar bahwa semuanya itu adalah anugerah dan belas kasihan dari Tuhan.
Ya Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan dan membawa setiap pergumulan persoalan kehidupan kami ke dalam rancangan-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian morning call pagi hari ini. Sampai jumpa di morning call berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.